penemuan gerak dasar tari Jaipong, Gugum berhasil menyatukan 3 unsur kebiasaan yang dilakukan warga Jawa Barat, yakni musik ritual desa bernama ketuk tilu, tayuban atau keserasian gerak tubuh, serta ilmu belak diri pencaksilat. Namun karena pada umumnya jaipongan dilakukan oleh penari perempuan yang banyak menggerakkan bagian bahu dan pinggul, sebagian orang menilai tari jaipong justru syarat unsur erotisme. Pandangan negatif tentang jaipongan semakin menjadi setelah pemerintah sempat melarang tarian ini. Ayo nih, ya. sana yuk Ya, kita lihat yang nari. Nah sekarang ini kalau belajar ya kakinya tuh. Oh, kanan. kakinya mesti mengayun kanan, gitu ya? Kiri, ya. Oke. Terus ini ya? Iya. Gini. Samping aja. Nggak biasa. Ininya ngayun gini ya? Iya. Terus tangannya? Di sini aja. Oh, gini aja. Di sini. Gini-gini aja. Iya. Oh. Jadi awalnya begini dulu belajarnya. Ah, oke. Nanti seperti itu. Tapi mereka udah sangat lentur ya, udah sangat iya. Nah itu mah supaya bisa menjadi lentur seperti teman-teman di sini di 3 tahun. 3 tahun. Itu ada dasar-dasarnya apa aja tuh, Mbak? Dia bisa ngajar. Apa aja tuh dasarnya? Kalau nggak salah ada gerak, terus Ada gitar, kaki, badan, tangan, galeong. ada 3 G kalau tidak salah ya. Salah itu. Oh bukan ya? Jadi dasarnya justru kaki, tangan. Iya semua aja. Semuanya. Ya. Kalau untuk di sanggar sini ada berapa yang diajarkan? Banyak. Banyak. Banyak, semua juga diajarkan. Minimal 15 tarian. 15 tarian. Untuk bisa 15 tarian itu kira-kira butuh berapa lama, Pak? 5 tahun. 5 tahun. Oh, untuk awalnya biasanya misalnya katakanlah saya ingin mendaftar tari jaipongan gitu ya, pengen bisa itu. Tari dasar aja. Tari dasar. Nah, itu tari 6 dasar bulan. seperti 6 bulan. Itu apa saja yang dipelajari tari dasar itu? Kaki, mundur, maju, mundur, maju. Oh, mundur maju Muter. gitu ya. Terus tangan, menggerakkan tangan, menggerakkan badan. Abah bisa seperti gitu? Jadi kan mereka belajar dari saya. Iya. Tapi kalau jaipongan itu sebenarnya tarian untuk perempuan, untuk berpasangan atau? Ada untuk perempuan, ada untuk laki, untuk pasangan juga. Sesuai tari rakyat. Jadi ada sosialnya, ada juga yang couple-nya. Gitu. Tapi kalau awalnya dulu Abah menciptakan untuk perempuan atau? Semua. Langsung? Langsung. Awal diciptakan tari jaipongan itu ada berapa tarian yang Abah ciptakan? Awalnya 4. Ada 4. Itu sudah langsung ada yang berpasangan, ada yang untuk perempuan. Tuh. Tuh. Nah, ini biasanya kalau untuk satu, kan tadi Abah bilang ada 15 tarian yang diajarkan di sanggar ini. Nah, itu setiap tarian itu apa bedanya satu dengan yang lainnya? Itu kan banyak. Satu, misalnya tari dasar bagaimana orang yang mau belajar tari jaipongan bergerak dan memasuki musik jaipongan. Keduanya sudah pasangan. Itu reneng bojong, bagaimana dua orang itu jadi bersatu, jadi dalam penggambaran pergaulan laki perempuan. Sepertinya ada toka-toka, ada sonteng. Seperti ini, seperti yang tadi yang awal menggambarkan penokohan kan. Nah ini tarian ini keser bojong. Sinopsisnya bagi hidup ini harus bergeser, harus maju aja, harus bergeser. Ada filosofinya. Ada filosofinya, ada sinopsisnya. Itu yang memberikan inspiring ke saya. Baru dibuat. Jadi gimana biasanya prosesnya? Abah menceritakan cerita dulu atau gimana? Ya, menulis,
Terus baru dibuat koreografi. Setelah koreografi langsung mengajarkan kepada mereka, diterapkan dan jadilah tarian. Termasuk gerakan kaki, tangan itu Semua. Abah yang Iya. cari. Untuk satu tarian itu biasanya berapa lama durasinya? 7 menit paling lama. Ini 7 menit. Ini berbicara tentang zaman yang semakin canggih ya, Bah. Sekarang ini kan eranya globalisasi ya. Budaya luar masuk dengan gampangnya ke Indonesia. Nah, bagaimana Abah, cara Abah untuk membentengi agar Jaipongan ini bisa terus lestari? Ya harus terus merawat dan membina anak-anak di padepokan-padepokan gitu. Jadi kita ke padepokan-padepokan terus seperti ini. Festival atau Pasanggiri itu salah satu trik mengecek nilai-nilai yang sudah ada kepada mereka. Itu kan pertandingan. Itu salah satunya, Pasanggiri. Gitu. Nah, sejauh ini padepokan yang Abah bina ada berapa, Bah? Waduh, hampir 100. Hanya di Jawa Barat saja Jawa atau? Barat. Ada yang di Jogja, Solo ada. Jakarta ada. Dari pemantauan Abah di setiap padepokan dan juga dari setiap festival atau Pasanggiri, sejauh ini bagaimana sih animo generasi muda kita terhadap budaya Indonesia khususnya Kalau Jaipongan? bilang di sini ya sekarang mereka itu berebut kuota. Saya batasi mereka berebut ingin masuk aja. Kata saya jangan nanti tahun depan aja. Itu animonya banyak. Dan yang anehnya bukan hanya orang Sunda. Batak, Palembang, Cina, nari. Anak-anak kecil ini. Tapi Abah melihat tidak sih ada ancaman kepunahan dari Jaipongan ini dengan Tidak. adanya globalisasi? Tidak ada ya, Bah ya? Sebab sudah masuk ke ranah silabus pendidikan. Itu yang akan lama. Seperti ke perguruan tinggi, ISPI, ISI, Jogja, ISI Solo itu masuk. Ke UNJ juga Jakarta masuk. Jadi lama lah ini, lama umurnya. Kecuali pemerintah melarang. Ini sejak puluhan tahun lalu Jaipongan diciptakan oleh Abah hingga sekarang. Itu Abah melihat ini kan masih terus digemari oleh generasi muda sekarang. Abah melihatnya ini hanya Abah sendiri yang berjuang ataukah ada peran Tidak. pemerintah di sini? Pemerintah juga membantu. Seperti Pasanggiri ini biayai oleh pemerintah sebagian. Sebagian saya cari sendiri sponsor. Gitu. Jadi pemerintah ya ikut campur. Selain masalah ingin melestarikan Jaipongan itu sendiri, yang Abah harapkan dari dengan banyaknya padepokan, masuknya silabus itu sendiri, dan juga adanya festival itu apa yang diharapkan selain untuk melestarikan? Ya lebih melebar networknya. Spread out jadi lebih berkembang. Dan kalau bisa ya festival dunia. Gitu. Festival dunia. Diadakan oleh Indonesia dulu nggak apa-apa. Dan sekarang banyak sih orang-orang asing belajar. Gitu. Berbicara masalah Jaipongan yang ke tingkat internasional, DPR sendiri pernah mengajukan ini ke Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan UNESCO untuk semacam memberikan Ya, dijadikan pernah. warisan budaya dunia. Nah, Pernah. memang sejauh ini masih proses. Nah, Abah melihatnya perlukah itu diakui sebagai warisan budaya dunia Jaipong? Ah perlu nggak perlu? Kenapa begitu, Bah? Perlunya apa sih buat apa? Atau mereka sudah tahu kalau mereka juga belajar ke sini atau dari orang sini bawa ke sana. Itu sudah bagus. Yang penting mah impresario mereka itu memberikan peluang kepada kesenian ini. Gitu. Iya. Oke, Abah, kita akan berbicara terus tentang Jaipongan sambil duduk ya, Bah. Tadi lumayan gerah nih. Habis coba nari. Gimana tadi saya, Bah? Cukup nggak? Lumayan nggak? Lumayan. Lumayan lah ya. Cepat bisa lah. Mau ngembangin tari tradisional di Jawa Barat yang benar-benar tradisional gitu kan. Sekarang tuh udah banyak ya Jaipong yang udah
beda dari jalur jaipong tersendiri. Pertama itu karena hobi dari kecil tuh nari gitu. Terus karena gak didukung sama orang tua untuk ikut dance modern, jadi masukin ke tradisional tuh. Dan karena suka gitu, jadi diterusin sampai sekarang gitu. Saya tiap malam itu pergi ngebajidor. Tapi istri saya tidak pernah kehilangan saya semalam. Selalu pulang walaupun subuh gimana.